Oke. Nah, ini perekaman kamera depan, resolusinya turun sedikit di 1080p dengan frame rate 30 frame per second. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Tech Corner Indonesia, dan gue sampai hari ini tuh masih pakai Nova 5T yang udah direview ya di beberapa video sebelumnya, termasuk kamera. Dan kali ini coba bikin video lagi, tapi dalam kondisi cahaya yang menurut gue sih cukup keren ya, karena ini masih pagi, pukul 6.49 atau hampir jam 7 pagi. Jadi cahayanya tuh lagi cakep-cakepnya, jadi cocok banget buat nguji seberapa bagus kualitas kameranya. Nah, ini di mode ultra wide itu pada resolusi ya 60 frame per second ya. Jadi 1080p 60 frame per second. Jadi kalau teman-teman mungkin yang bingung atau penasaran, jadi sebenarnya Huawei Nova 5T ini resolusi tertingginya untuk video adalah 4K 30 frame per second. Tapi yang recommended adalah di 1080p 60 frame per second, yang ini sekarang lagi tak pakai ya. Ini yang ultra wide, nanti aku tunjukin yang 1x ya. Oke, let's go. Nah, ini udah yang normal 1x ya, atau 1x. Nah, teman-teman mungkin bisa compare ya kualitasnya antara yang wide atau yang ultra wide dengan yang normal. Ini by the way dari tadi videonya nih handheld, jadi emang nggak pakai gimbal. Terus aku juga jalan di area yang cukup ini ya, cukup susah karena ini di pematang sawah. Jadi teman-teman bisa ngelihat seberapa stabil Nova 5T. Padahal ini sekali lagi keluarannya di 2019, tapi overall gue nyaman pakainya. Kameranya masih oke, lalu juga performanya juga, karena Kirin 980-nya juga cakep abis. Ya emang sih baterai mungkin jadi salah satu catatan, tapi overall sih dengan adanya fast charging yang disematin Huawei ya, jadi nggak terlalu jadi masalah karena ngecasnya juga cepet banget ya. Jadi ya gue suka sih, gue masih appreciate sama device ini, dan gue masih rekomendasiin misalnya teman-teman buat bikin konten ya, atau buat kebutuhan-kebutuhan lain ya. Minusnya mungkin memang nggak update lagi Androidnya karena masih pakai Android 10. MUI-nya terbaru 12, cuman terakhir emang patch Desember, jadi nggak dapat updatean untuk bulan atau untuk tahun 2023, dia belum jelas. Tapi ya kalau untuk Google Play-nya sih masih terus update ya, jadi overall masih aman lah. Oke. Nah, ini perekaman kamera depan, resolusinya turun sedikit di 1080p dengan frame rate 30 frame per second. Tapi ini tuh punya fitur HDR di kamera depan yang bikin kalau teman-teman lihat, ini tuh muka aku bersih, terus di belakang juga tuh tetap kelihatan, jadi nggak backlight gitu ya. Jadi wajah kita nih yang di depan ini, kalau aku lihat sekilas ya, belum lihat di komputer, tapi ini kalau aku lihat di layar nih wajahku masih kelihatan. Jadi bener-bener nggak misalnya nih kalau kayak gini nih, nggak gini gitu ya. Jadi kita geser angle-nya aja nih udah
langsung terang ya wajahnya gitu loh. Jadi AI HDR-nya nih bener-bener berfungsi ya. Jadi wajah kita tetap bersih, background juga nih kalau teman-teman lihat nih, aku lihat di sini juga tuh tetap cakep banget ya. Pokoknya ini keren banget Nova 5T. Dan kalau lu memang pengen nyari handphone yang cukup murah ya, dalam artian ya nggak mahal-mahal banget tapi nawarin kualitas yang cukup mumpuni, gue kira Nova 5T ini masih jadi andalan. Apalagi buat kalian yang emang penggemar Huawei tapi masih ketergantungan sama yang namanya Google Mobile Services atau layanan Google, gue kira sih sebenarnya Nova 5T ini cocok banget. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan, misalnya lo kebutuhannya hanya WhatsApp misalnya, terus butuh buat video ya, medsos gitu ya, atau bikin video-video pendek, gue kira sih Nova 5T ini masih cakep abis ya. Nah, kalau misalnya nanyain apakah Nova 5T ini punya cinematic mode kayak HP-HP terkini ya, atau HP-HP flagship ya yang ada sekarang, atau mungkin udah jadi fitur yang apa ya, yang udah gampang ditemuin ya di device-device terbaru. Sebenarnya secara default itu nggak ada, maksudnya yang emang langsung kita option namanya cinematic mode ya, kayak di iPhone misalnya atau di yang lain. Tapi Nova 5T itu punya namanya Leica Effect yang memungkinkan kita bisa bikin cinematic mode, artinya bikin background kita blur ya. Nah ini dia contohnya. Jadi teman-teman mungkin yang ini bisa nggak sih gitu, bisa ya, cuman memang nggak langsung ya. Jadi harus aktifin dulu Leica mode-nya dan pilih yang background blur. Dan hasilnya kayak gini ya, aku belum lihat kayak gimana tapi harusnya bagus ya. Nah resolusinya turun lagi ya. Jadi kalau misalnya settingannya atau settingan default kamera kalian itu di katakanlah di 1080p 60 frame per second, itu akan ngedrop ke 1080p 30 frame per second. Jadi turun sedikit ya mungkin untuk menyesuaikan. Tapi overall kalau aku sempat lihat kemarin nih hasilnya bagus ya. Nah kali ini juga mungkin dengan pencahayaan yang lebih cakep ya, hasilnya tentu juga akan bagus. Nah sayangnya memang Leica Effect yang background blur itu hanya tersedia di kamera belakang ya, sementara kamera depan nggak ada. Cuman memang ada beberapa pilihan ya Leica mode yang bisa digunakan di kamera depannya Nova 5T. Salah satunya ini tuh adalah mode atau Leica Effect yang sentimental, jadi lebih ke kayak apa ya, agak sentimen nggak, maksudnya lebih ke ya suasana yang syahdu kayak gitu ya. Nah ini jadi ini ke wajahku nih lebih bercahaya kayaknya ya dibuatnya. Oke, tapi kalau kita ngelihat sih tetap cakep ya. Oke. Jadi ini mataharinya udah makin keluar. Nah ini aku coba ngetes kamera utamanya Huawei Nova 5T lagi, dan aku belum tahu nih apakah wajahku nih kayak tadi ya ada AI HDR yang bikin wajah tetap kelihatan, lalu background juga nggak hilang kayak gitu ya. Nah ini kamera utamanya dengan kondisi cahaya yang makin melimpah. Semoga bagus. Kita lihat sama-sama hasilnya. Udah liatin ya hasilnya dengan kamera utama ya, dengan kondisi pencahayaan kayak gini. Jadi sebenarnya aku agak bingung juga nih apakah memang di kamera utamanya tuh nggak ada HDR, karena kalau kita lihat nih di kamera depan yang ini teman-teman bisa lihat muka aku cukup cerah ya dengan pencahayaan yang makin melimpah ini ya dibanding tadi di kamera utamanya ya. Oke, cukup kelihatan lah ya, nanti bisa di compare aja. Tapi overall sebenarnya kalau aku ditanya puas apa enggak, puas banget sih sebenarnya dengan kualitas kamera dari Nova 5T ini, baik itu kamera depan maupun juga kamera belakang. Jadi
Ya itulah ya sekilas teman-teman reviewnya. Semoga teman-teman bisa apa ya, bisa jadi pertimbangan lah, kira-kira ini masih bisa nggak sih dipinang di 2023 atau mungkin untuk pemakaian beberapa tahun ke depan. Tapi overall kalau aku sih masih recommended lah ya, karena memang Huawei itu nggak pernah main-main kalau urusan bikin gadget gitu teman-teman. Thank you.